Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Hadi Saputra, NIM 2041050010038 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya ingin sedikit mereview dan memberikan tanggapan terhadap video yang sudah diberikan oleh Bapak Wadud. Dalam hal ini ada perekonomian dua sektor, yaitu adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Aliran pendapatan dalam ekonomi dua sektor ini yaitu yang pertama yaitu sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Maksudnya di sini perusahaan itu menggunakan faktor-faktor produksi yang sudah dimiliki oleh sebuah perusahaan atau rumah tangga perusahaan. Yang kedua yaitu sebagian pendapat digunakan untuk konsumsi. Pendapatan biasanya digunakan untuk konsumsi, sama halnya dengan kita dalam sebuah rumah tangga. Dalam rumah tangga itu menggunakan faktor produksi, lalu sebagian pendapatan dari bapak atau yang dinamai dengan nafkah itu digunakan untuk konsumsi. Lalu yang ketiga adalah sisanya akan ditabung ke lembaga keuangan. Jadi sisa dari uang yang sudah digunakan untuk konsumsi akan ditabung ke dalam lembaga keuangan. Untuk yang nomor 4 yaitu adalah pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan dari rumah tangga tersebut, jadi dipinjam, jadi menabungnya menggunakan investasi atau saham seperti itu. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor yang terpenting untuk melakukan tingkat pengeluaran. Yang pertama yaitu pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ketika pendapatannya rendah, maka dia untuk memenuhi kebutuhannya akan menggunakan mengambil tabungannya yang sudah ditabung di dalam bank. Yang kedua adalah kenaikan pendapatan menaikkan juga pengeluaran. Jadi ketika pendapatan naik, maka pengeluaran juga akan semakin naik. Konsumsinya maka lebih tinggi. Yang ketiga yaitu pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga menabung. Ketika pendapatan sudah tinggi, maka sisa uang dari pengeluaran itu akan ditabung, seperti itu. Selanjutnya yaitu kecondongan konsumsi. Dalam hal ini kecondongan konsumsi ada dua, yaitu kecondongan konsumsi marginal merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Kecondongan konsumsi rata-rata merupakan perbandingan antara tingkat konsumsi dengan disposable income. Untuk tabungan itu sama sebetulnya, yaitu kecondongan tabungan marginal, yaitu merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Yang kedua yaitu kecondongan tabungan rata-rata, yaitu merupakan perbandingan antara tingkat tabungan dengan disposable income. Untuk selanjutnya yaitu ada fungsi inkonsumsi, yaitu fungsi yang pertama yaitu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan dengan perputaran income. Fungsi yang kedua yaitu fungsi tabungan, yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan, seperti itu. Selanjutnya itu mengenai investasi. Investasi itu merupakan pengeluaran atau pembelanjaan atau juga penanaman modal atau dalam perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa. Investasi meliputi pengeluaran untuk yang pertama yaitu pembelian barang atau modal, yang kedua penggantian barang-barang atau modal, yang ketiga itu pengeluaran untuk bangunan atau lain-lain. Yang keempat yaitu pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, seperti itu. Untuk selanjutnya itu faktor penentu investasi. Yang pertama yaitu tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua yaitu ada suku bunga. Yang ketiga itu ya ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, jadi meramal keadaan ekonomi di masa depan, seperti itu. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi itu berpengaruh menjadi faktor penentu investasinya gitu. Yang kelima yaitu adalah tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Jadi ini sangat berpengaruh. Ketika pendapatan nasional mulai tinggi, maka akan berpengaruh juga terhadap investasi. Yang terakhir yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan. Jadi investasi itu berpengaruh karena ketika kita berinvestasi pada sebuah perusahaan, ketika perusahaan untungnya tinggi, maka keuntungan kita juga akan tinggi, seperti itu.
Selanjutnya yaitu adalah fungsi dari investasi, yaitu ada fungsi investasi otonomi, yang kedua yaitu investasi terpengaruh. Yaitu merupakan, kalau investasi otonomi yaitu investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi tidak terpengaruh dengan pendapatan, seperti itu. Kalau investasi yang terpengaruh itu merupakan investasi yang mempengaruhi, ketika ada pendapatan naik juga akan naik, seperti itu. Yang terakhir yaitu pembahasan tentang keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Jadi pendapatan nasionalnya itu sama rata dengan ketika melakukan konsumsi dan juga investasi. Yang kedua yaitu investasi sama dengan tabungan. Jadi ketika kita berinvestasi dan tabungannya itu sama, maka seimbang perekonomian di suatu negara. Mungkin untuk tanggapannya sedikit tambahan dari saya tentang penjelasan dari tadi, yaitu fungsi dalam konsumsi itu adalah fungsi yang menunjukkan hubungan besarnya konsumsi dengan pendapatan, yang mana besarnya konsumsi itu tergantung pada besarnya pendapatan nasional. Jadi dalam konsumsi itu tergantung pada besarnya pendapatan nasional, seperti itu. Dalam makroekonomi, interaksi perekonomian dua sektor ini dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang paling sederhana. Dalam analisis sederhana perekonomian, dua sektor ini diasumsikan tidak ada keterlibatan sektor pemerintah dan luar negeri dalam kegiatan ekonomi. Interaksi pelaku ekonomi dalam perekonomian dua sektor hanya pada sektor perusahaan dan rumah tangga. Jadi seperti itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.